Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi belajar dasar forex ya. Di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur market, lalu mengenai area penting, lalu risk management, dan sekarang ini kita akan membahas formasi candle. Jadi formasi candle ini nanti berkaitan dengan area penting ya Mbah. Dimana saat terbentuk sebuah area penting, maka hal selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah menunggu jika sudah ada formasi candle baru melakukan entry posisi. Seperti video-video Simbah sebelumnya yang telah Simbah upload, di situ Simbah selalu menegaskan bahwa untuk kita bisa trading scalping itu hanya ada 3 komponen ya. 3 komponen penting yang perlu teman-teman ketahui ya. 3 komponen ya. Oke. Yang pertama itu mengetahui struktur market. Oke. Lalu yang kedua itu mengetahui area penting. Yang ketiga itu tahu akan formasi candle. Untuk kita bisa entry posisi mengambil momentum. Oke, jadi ketiga ini merupakan prinsip dasar atau prinsip yang bisa kita pegang saat kita ingin trading scalping. Yang pertama kita harus mengetahui dulu struktur marketnya itu seperti apa. Setelah itu kita melihat di mana letak dari area penting. Setelah itu kita baru melihat formasi candle. Nah, jika ada formasi candle membentuk sebuah momentum untuk kita bisa entry, maka disitulah kita bisa entry posisi. Oke, kembali ke topik Mbah. Sekarang kita akan membahas mengenai formasi candle. Jadi jika kita berbicara mengenai formasi candle, itu banyak banget formasi candle bullish ataupun bearish yang bisa kita gunakan untuk mengambil momentum entry. Nah, di sini teman-teman perlu pahami ya, karena formasi-formasi tersebut itu sangat berguna banget untuk membantu kita saat trading scalping. Nah, di sini tak gambarin satu persatu, nanti tak kasih namanya biar teman-teman juga paham dan ini nanti dihafalkan ya. Ini gambarnya agak jelek, jadi ya nggak usah dihiraukan, Mbah. Yang penting ini ya, apa namanya, tahulah ya maksudnya. Oke, jadi ini adalah masuk ke dalam kategori IB ya Mbah, atau engulfing. Nah, ini adalah engulfing bullish. Jadi misalkan kondisi market dalam keadaan penurunan, misalkan seperti ini. Lalu muncul candlestick seperti ini di pada area penting. Nah, misalkan ini teman-teman sudah menandai di mana area pentingnya. Dan ternyata di sini merupakan area penting nih. Nah, di sini merupakan area penting. Nah, saat ada muncul candlestick seperti ini, Mbah, membentuk sebuah pola engulfing atau IB. IB itu inisial break ya. Kalau engulfing ya biasanya rata-rata orang kalau nggak nyebutnya engulfing ya IB itu tadi. Nah, saat membentuk pola seperti ini, maka teman-teman harus menunggu dia retest terlebih dahulu. Jadi dia membentuk pola seperti ini, dia naik, tunggu saat dia retest, baru teman-teman entry pada area sini. Nah, biasanya dia akan mengalami kenaikan. Untuk area stop loss, teman-teman bisa taruh di bawah sini ya, di bawah satu candlestick yang melakukan breakout tadi. Karena jika naruhnya terlalu dekat itu biasanya terkena liquidity hunter ya. Kadang-kadang ada shadow yang tiba-tiba menyentuh area stop loss. Nah, ini merupakan area IB atau engulfing. Kalau untuk yang bearish itu ya seperti ini, Mbak. Jadi misalkan ini tak conteng dulu. Ada kenaikan ya, harga naik. Lalu muncul satu candlestick warna hijau kecil, lalu ada satu candlestick warna merah panjang seperti ini. Nah, ini merupakan area dari IB atau engulfing bearish. Nah, untuk kita bisa entry posisi, pastikan untuk pembentukan engulfing ini sudah sampai pada area penting, Mbak. Ya, jadi pastikan sudah sampai pada area penting. Misalkan di sini juga area penting kan. Nah, saat dia menyentuh pada area penting seperti ini lalu membentuk sebuah pola IB atau bearish engulfing, maka yang perlu kita lakukan adalah entry posisi di saat market tersebut retest ke area yang sejajar dengan candlestick yang telah terbreak ya.
Di sini kita entry, maka harga biasanya itu akan melanjutkan momentum penurunannya, yaitu mengejar pada area penting selanjutnya. Nah, apakah untuk kondisi candlestick seperti ini dia selalu retest terlebih dahulu, Mbak? Enggak selalu retest ya, terkadang ada juga yang begitu dia membentuk sebuah pola engulfing, lalu dia satu lagi turun candlestick warna merah lagi. Itu kadang-kadang seperti itu, tetapi agar amannya kalau bisa itu lebih baik menunggu retest ya, itu lebih aman. Sebagai contoh kita akan langsung masuk ke market Mbah, biar teman-teman Simbah yang nonton video ini juga tambah paham ya. Nah, jadi pertama kali kita masuk ke market itu apa yang diperlukan, yaitu melihat structure marketnya terlebih dahulu. Kondisinya bullish, bearish, ataupun sideways. Setelah itu tandai area pentingnya. Nah, di sini Simbah sudah menandai area-area penting ya. Ini bisa menjadi area penting atau area supportnya, dan ini bisa menjadi area penting kedua yaitu area resistennya. Saat pergerakan candle itu menyentuh pada area penting, maka di sini teman-teman tinggal tunggu saja dia membentuk sebuah formasi candle. Nah, di sini sebagai contoh ada formasi candle IB bearish ya, atau bearish engulfing. Nah, ini teman-teman bisa cek. Oke. Aduh. Nah, saat pembentukan pola seperti ini mengindikasi bahwa pergerakan dari si Euro USD itu cenderung akan mengalami penurunan. Karena saat dia sampai pada area penting, di sini membentuk sebuah perintah bahwa pergerakan market itu cenderung akan turun. Maka saat satu candlestick atau saat pola dari formasi candle IB atau bearish engulfing ini terbentuk, apa yang harus kita lakukan? Tunggu saat candlestick satu ini retest. Saat dia retest, sejajar dengan candlestick warna hijau yang telah terbreak, maka di sini kita bisa entry posisi sell ya. Jadi paham ya, begitupun sebaliknya. Misalkan kondisinya itu terbalik, ya kurang lebih sama seperti ini ya, Mbak. Jadi saat dia menyentuh pada area penting ya seperti ini, lalu terbentuk sebuah candlestick IB atau initial break untuk engulfing bullish, maka saat dia retest teman-teman bisa entry posisi. Oke, jadi paham ya Mbak. Jadi di video kali ini kita hanya membahas IB terlebih dahulu untuk formasi candlenya atau initial break, atau banyak juga yang bilang engulfing. Nah, pokoknya itulah kurang lebihnya seperti itu. Nah, cara kerjanya untuk cara entry-nya Simba sudah jabarkan. Jadi misalkan teman-teman nanti sudah menandai area-area pentingnya, maka saat terjadi sebuah pola formasi candle seperti ini, nah ini merupakan momentum untuk kita bisa entry posisi. Oke, next kita akan membahas lagi beberapa video lain yang mungkin bermanfaat juga untuk teman-teman pelajari ya. Salam dari saya, Simbah Info.